Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan UAS pengembangan kurikulum. Saya Mariati dari Universitas Pancasila. Saya akan membuat program semester, program mingguan, dan RPPH dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina MPD. Saya di semester 6 dengan program studi PG PAUD. Berikut presentasi yang akan saya jabarkan. Program semester TK Islam Alam dan Sains AJ semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Program semester ini disusun dengan tema, subtema, alokasi waktu, dan kompetensi dasar. Temanya bisa misalkan diambil dengan contoh tema binatang. Subtemanya ayam, sapi, kambing, bebek. Adapun alokasi waktunya bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu. Terus kemudian dengan menggunakan kompetensi dasar sesuai dengan aspek perkembangan, yaitu nilai moral agama, psikomotorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Begitu juga dengan tema-tema lain. Tema lainnya bisa bunga, buah, alat komunikasi, sayuran, kendaraan, dan bisa di subtema dijabarkan bunga apa saja: bunga mawar, melati, anggrek, matahari. Buah apa saja: jeruk, pisang, mangga, apel. Alat komunikasi subtemanya televisi, tabloid, HP, radio. Kemudian jenis sayuran subtemanya brokoli, bayam, wortel, kangkung. Bisa dialokasikan 1 minggu atau juga bisa mengulang. Kemudian tema kendaraan subtemanya motor, beca, mobil, bus. Begitu juga dengan kompetensi dasarnya sesuai dengan aspek-aspek perkembangan. Selanjutnya kita akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan yang dikenal dengan RPPM, Sekolah Alam Islam dan Sains AG. Semester 1 di bulan Juli, minggu kedua. Tema binatang subtema ayam untuk kelompok B usia 5-6 tahun. Kompetensi dasar yaitu sesuai dengan 611 fisik motorik 4.3, 611 mengenal ciptaan Tuhan, fisik motorik 4.3 yaitu materi pembelajarannya gerakan-gerakan untuk mengembangkan motorik halus, kekuatan keseimbangan, kelenturan, kelincahan, koordinasi mata, tangan, kaki, kecepatan, dan ketepatan. Kognitifnya yaitu kompetensi dasarnya 2.2, 3.6, 4.6. Itu dari pembelajaran kebiasaan membukanya, benda-benda di sekitarnya, seperti suara, dan sortir memilah berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan jenis. Bahasa 2.14 dan 3.10, memahami berbagai macam bunyi di sekitar anak, suara binatang, suara dan alat transportasi, dan lain-lain. Sosial emosionalnya 2.5, 2.12, 4.14 yaitu
dengan jenis kegiatan bangga terhadap hasil karya, merapikan dan membereskan mainan, kemudian menjalankan kegiatan yang menjadi tugasnya. Untuk di bagian seni yaitu KD-nya 2.4, 3.15, dan 4.15 menunjukkan karya aktivitas seni dengan berbagai media dan ekspresi seni kriya. Adapun kegiatan main yang akan dilakukan, yang pertama membuat bentuk binatang dari Play-Doh seperti ayam. Kemudian membuat miniatur kandang hewan dari kardus bekas. Kemudian ketiga menirukan suara binatang ternak seperti suara ayam seperti apa. Kemudian 4 memberi makan binatang ternak yang kita pelihara di rumah seperti ayam atau bebek atau yang lainnya. Kemudian 5 membandingkan jenis hewan ternak dari induk dan anak. Kemudian menghitung jumlah binatang dalam kandang. Kemudian bermain peran sebagai penjual binatang ayam, kemudian menceritakan kesukaan dalam merawat binatang. Kemudian membuat hasil karya dari bulu ayam, membuat karya dari cangkang telur ayam, memberi warna pada hasil karya bulu ayam, melukis cangkang telur, menggambar telur, dan membuat nugget ayam dalam kegiatan fun cooking. Selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran harian dikenal dengan RPPH. Nama sekolahnya TKIS AG Harjamukti Depok, semester 1 di bulan Juli di minggu kedua, kelas B usia 5-6 tahun. Temanya binatang, subtemanya ayam. Hari Senin tanggal 5 Juli 2021. Kompetensi dasarnya yaitu 61.1, fisik motorik 4.3, bahasa 2.14, kognitif 2.2, 3.6, sosial emosional 2.5, dan 2.12, seni 3.15 dan 4.15. Dan materinya yaitu yang pertama ciptaan-ciptaan Tuhan, yang kedua gerakan-gerakan untuk mengembangkan motorik halus seperti kekuatan, keseimbangan, kelenturan, kelincahan, koordinasi mata, tangan, kaki, kecepatan dan ketepatan. Kemudian yang ketiga pembiasaan mau bertanya, kemudian benda-benda di sekitarnya seperti mengenal suara hewan yang sesuai tema, yaitu sesuai suara ayam misalkan. Kemudian memahami berbagai macam bunyi di sekitar anak, yaitu suara binatang atau suara yang lain-lainnya. Kemudian bangga terhadap hasil karya, perhatikan dan membereskan mainan, dan menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan berbagai media. Kemudian ekspresi seni, alat dan bahan. Alat dan bahannya yang disediakan yaitu cangkang telur, cat air, spidol, krayon, pensil, penghapus, kertas, lem, buku referensi untuk mengetahui tentang hewan. Kemudian kegiatan motorik kasarnya kita melakukan senam go green. Dengan musik, anak-anak akan dilatih motorik kasarnya. Kemudian kegiatan pembukaannya yaitu berbaris menyanyikan lagu tek anak ayam turun berkotek. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca doa pengampunan diri sendiri dan orang tua. Yang keempat berdoa sebelum belajar, kemudian salam kepada guru. Yang kelima absensi siswa, menanyakan kabar teman lain dan menanyakan bagaimana apakah ada yang masuk atau izin
pada saat hari ini. Kemudian menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan pada kegiatan inti. Yang akan dilakukan kegiatan inti itu minimal terdiri dari 4 kegiatan, yaitu kita akan mengerjakan kegiatan yang pertama membuat hiasan cangkang telur, yang kedua mengamati gambar ayam pada buku, yang ketiga menanyakan ada apa saja yang disukai dari bagian ayam, kemudian keempat mengumpulkan informasi, dapat menyebutkan manfaat ayam, misalkan manfaat pada bagian tubuh ayam dan sebagainya. Kegiatan ini memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi, membangun pengalaman bermain yang bermakna dengan menerapkan pendekatan saintifik, yaitu anak mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan main tersebut. Saat kegiatan bermain, guru membuat kalimat pertanyaan terbuka, misalkan apakah mudah dilakukan kegiatannya, apakah kamu menyukainya, dan lain sebagainya. Itu dilakukan saat anak memilih kegiatan yang sedang mereka lakukan. Kegiatan-kegiatan inti ini contohnya yaitu yang pertama, anak dapat membuat kreasi sesuai minat bakatnya, bebas berkreasi, dapat membuat kolase cangkang telur, melukis cangkang telur, dan sebagainya sesuai dengan kreasi mereka. Yang kedua, anak dapat membaca dan melihat buku bergambar hewan, terutama mengamati gambar ayam agar anak mendapatkan informasi tentang bagaimana bentuk ayam, sehingga anak dapat menentukan kegiatan yang akan dilakukan, misalkan menggambar telur atau ayam, kemudian mewarnainya, kemudian menyusun kata yang tersedia mengenai hewan, menuliskan nama-nama hewan yang diketahui gitu. Kemudian yang ketiga, tersedia miniatur telur-telur ayam, kemudian anak juga bisa misalkan menghitung jumlah telur-telur tersebut. Kemudian yang keempat, bermain peran sebagai penjual atau pembeli ayam. Mereka bisa bermain peran dalam mengetahui informasi mengenai cara-cara penjualan dan pembelian ayam. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu istirahat, makan snack, dan bermain bebas. Contohnya yang pertama mencuci tangan, kemudian berdoa, kemudian makan snack, dan anak-anak dapat juga bermain bebas. Dalam satu hari kegiatan, dalam stimulus aspek perkembangannya ada 4 kegiatan inti. Anak dapat dengan bebas memilih kegiatan apa saja yang akan dilakukan. Boleh juga anak melakukan semua 4 kegiatan dalam satu hari. Bisa juga mereka memilih yang mereka sukai, boleh 1, 2, 3, atau 4 sesuai dengan waktunya. Kegiatan inti ini dibuat pada kegiatan satu hari, yaitu di hari Senin. Rencana-rencana penilaian yang akan dilakukan sesuai dengan nilai kompetensi dasar dan perkembangan anak sesuai dengan indikator penilaiannya, sesuai dengan nama anak masing-masing. Yang pertama, misalkan akan menilai indikator dari aspek nilai agama dan moral sesuai KD-nya 1.1, yaitu dengan indikator anak terbiasa mengenal ciptaan-ciptaan Tuhan. Misalkan Arul mendapatkan poin 4, Isma 4, Tia 3, Arin 3, Temi 3, Rizka 3, Tiara 3, Abi 4, Siska 3, Rika 4.
dan fisik motorik, kemudian kognitif, bahasa, sosial emosional, seni sesuai KD-KD dan indikator-indikator yang akan dinilai untuk anak-anak tersebut. Adapun pembahasan hasil perkembangan siswa tersebut yaitu dari poin-poin itu didapatkan dari keterangan penilaiannya. BSB itu berkembang sangat baik dengan poin nilai 4. BSH berkembang sesuai harapan dengan nilai 3. Kemudian B berkembang dengan nilai 2. BB belum berkembang dengan nilai 1. Kesimpulannya yaitu penilaian dilakukan dengan teknik yang dilakukan dengan asesmen, checklist atau observasi, percakapan, penugasan, unjuk kerja, penilaian hasil karya, pencatatan anekdot, portofolio. Penilaian dilakukan sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan pada lembaga sesuai kegiatan yang dilakukan peserta didik dengan keadaan yang sebenarnya. Penilaian yang mencakup semua aspek yaitu nilai moral dan agama, kemudian bahasa, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan seni. Demikianlah pemaparan tentang pembuatan kurikulum yaitu ROSEM, RPPM, dan RPPH. Demikianlah pemaparan saya tentang perencanaan kurikulum yaitu dalam bentuk program semester, program mingguan, dan kegiatan harian. Demikian yang saya paparkan, semoga bermanfaat.